adik-adik sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, kakak ajak kalian untuk lebih semangat memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, oh, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan,
Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, beri yang terbaik buat Tuhan. Yuk, sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. adik-adik, Tuhan itu sayang banget sama kita loh. Adik-adik tahu gak sih kenapa Tuhan memberi kita Roh Kudus? Orang-orang menganggapnya sebagai penolong pada saat dihadapkan dengan suatu permasalahan dan bencana. Adanya Roh Allah akan membimbing umat Tuhan di jalan yang benar selama menjalani kehidupan. Nah, maka dari itu kita harus bangun Roh Kudus di dalam diri kita supaya kita bisa menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
Yono bisa melihat semuanya bersuka cita, amin. Sekali lagi Yono mau sapa Shalom Super Kids. Wah, puji Tuhan, tadi adik-adik semua udah memuji dan menyembah Tuhan. Wah, semuanya keren. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo Yono mau ajak kita semua mau lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya nggak ada yang main-main. Kita mau berdoa. Ikutin Yono berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Yono mau sapa sekali lagi. Shalom Super Kids. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, hari ini Yono mau membawakan firman Tuhan tentang Yunus di perut ikan. Nah, adik-adik Super Kids tahu nggak siapa itu Yunus? Nah, Yono mau cerita tentang Nabi Yunus. Yunus ini adalah seorang hamba Tuhan yang disuruh sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan bahwa kota Niniwe itu harus bertobat. Nah, Yono mau kasih tahu, Niniwe itu adalah sebuah kota yang di dalamnya banyak sekali kejahatan. Semua jenis kejahatan ada di kota Niniwe. Nah, suatu hari Tuhan mengutus Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk datang ke Niniwe supaya orang-orang di kota Niniwe semuanya bertobat. Nah, tapi Nabi Yunus gak mau. Yunus gak mau mendengarkan perintah Tuhan. Yunus malah pergi ke kota Tarsis. Kota Tarsis itu jauh sekali dari kota Niniwe. Ibaratnya kota Tarsis ini ada di sebelah kanannya Yono, dan kota Niniwe ada di sebelah kirinya Yono, dan Yunus ada di tengah-tengah. Harusnya Yunus disuruh sama Tuhan, harusnya Yunus pergi ke kota Niniwe. Dia pergi ke Niniwe ke sebelah kiri. Tapi ternyata Yunus perginya ke kota Tarsis, yaitu ke sebelah kanan. Jadi itu adalah jarak yang sangat jauh. Yunus gak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan kota di mana dia ada, ke kota Tarsis, supaya dia jauh dari kota Niniwe. Nah, dia mau pergi ke kota Tarsis itu naik sebuah kapal. Nah, akhirnya Yunus naik kapal nih. Dia mau ke kota Tarsis. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan Tuhan itu menghadirkan ada badai yang sangat besar, dan juga kapalnya Yunus terombang-ambing di tengah laut. Selain badainya besar, ombaknya juga besar. Nah, dia bisa bayangin gak? Gimana takutnya orang-orang yang ada di tengah kapal itu? Udah lagi ada badai, ombaknya besar. Wah, kalau Yono mungkin di tengah kapal itu Yono takut. Yono gak berani lihat keluar. Nah, sampai akhirnya orang-orang yang ada di dalam kapal, mereka membuang sedikit bawaannya. Ada makanan, ada baju, mereka buang ke tengah laut untuk mengurangi beban yang ada di kapal. Tapi ternyata badainya tak kunjung henti, ombaknya juga enggak berhenti-henti. Nah, sampai akhirnya orang-orang di kapal mikir, ini kayaknya bukan barang bawaan kita yang membuat badai dan ombak ini gede, tapi ada salah satu orang di tengah-tengah kita yang membuat badai ini gak berhenti-henti. Nah,
Sampai akhirnya ketahuan juga bahwa Yunus ini adalah orang yang dimaksud, yang membuat kapal di tengah laut itu menjadi terombang-ambing, yang membuat badainya itu nggak berhenti-henti. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di kapal ini membuang Yunus ke tengah laut. Nah, gimana ya perasaan Yunus? Di situ Yunus sudah mikir, wah sebentar lagi aku bakalan mati karena aku akan dilempar ke tengah laut. Nah, tapi ternyata rencana Tuhan gak seperti itu adik-adik. Nah, Tuhan ini sudah merencanakan sesuatu untuk Yunus. Jadi pada saat Yunus dilempar ke tengah laut, ada seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu disuruh sama Tuhan untuk menangkap Yunus. Jadi pada saat Yunus dibuang ke tengah laut, ikan itu langsung menangkap Yunus. Nah, akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Yunus pikir dia akan mati dimakan oleh ikan, tapi ternyata dia tidak mati, dia tidak meninggal, malah dia di situ selamat. Nah, di dalam perut ikan itu Yunus merasa berdosa dan akhirnya Yunus bertobat. Nah, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, harusnya aku datangnya ke Niniwe bukan ke Tarsis. Tuhan, ampuni aku. Selama 3 hari 3 malam Yunus berada di perut ikan. Ajaibnya, mujizat itu terjadi sama Yunus. Yunus tidak mati. Di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus berdoa puasa. Dia berdoa untuk keselamatan kota Niniwe, dia berdoa untuk minta ampun atas kesalahannya dia. Pokoknya dia benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. Sampai akhirnya setelah 3 hari 3 malam, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Dan ternyata Yunus telah sampai di kota Niniwe. Nah, di kota Niniwe itu Yunus memberanikan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan bahwa kota Niniwe itu harus bertobat. Kalau misal kota Niniwe ini gak bertobat, Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Nah, mujizat pun terjadi. Ternyata orang-orang yang ada di Niniwe ini semuanya mau mendengarkan perkataannya Yunus. Semuanya itu mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, Yunus itu heran. Kok bisa ya? Padahal kota Niniwe ini penuh dengan kejahatan. Kota Niniwe ini orangnya jahat-jahat. Mana mungkin kota Niniwe ini orangnya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi ternyata orang-orang di Niniwe ini mau mendengarkan perkataannya Yunus, bahwa mereka itu harus bertobat. Nah, betapa senangnya hatinya Yunus. Nah, akhirnya kota Niniwe ini diberi waktu sama Tuhan, yaitu 40 hari untuk mereka berdoa, untuk mereka puasa, dan mereka bertobat. Nah, setelah 40 hari, ternyata orang-orang di kota Niniwe ini mau mendengarkan perkataan Yunus dan mereka semua mau bertobat. Sampai pada akhirnya kota Niniwe ini gak jadi dihukum sama Tuhan. Nah, semuanya ini karena Yunus mau taat sama perintah Tuhan, sehingga kota Niniwe ini bisa diselamatkan. Coba kalau misalnya Yunus tetap gak mau mendengarkan firman Tuhan, Yunus tetap yakin sama dirinya sendiri kalau kota Niniwe itu gak bisa diselamatkan, pasti pada saat itu Niniwe gak akan diselamatkan sama Tuhan. Nah, di sini Kak Yona punya 2 poin penting. Yang pertama, Tuhan mau kita mengasihi semua orang termasuk musuh kita.
Sama seperti Yunus ini. Awalnya Yunus gak mau datang ke Niniwe karena menganggap kota Niniwe ini penuh dengan kejahatan. Jadinya Yunus perginya ke kota Tarsis. Yunus menganggap kota Niniwe ini adalah musuhnya dia. Nah, padahal kita sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita sebagai murid Tuhan gak boleh seperti itu ya. Kita harus belajar mengasihi musuh kita. Dan adik-adik tahu, pada saat Yunus mau melayani di kota Niniwe, mujizat itu terjadi. Kota Niniwe semuanya bertobat. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama hidup kita, mungkin sama musuh kita pada saat kita mau mengasihi musuh kita. Nah, coba kalau misalnya kita tetap mau marah-marah, kita mau tetap sebel-sebelan sama musuh kita. Nah, apakah sesuatu yang besar itu akan terjadi sama hidup kita, sama hidup musuh kita? Bisa jadi pada saat kita mau belajar mengasihi musuh kita, Tuhan memberikan berkat sama kita yang luar biasa banyaknya. Nah, jadi lewat cerita tentang Yunus ini, Tuhan mau mengajarkan sama kita yang pertama untuk kita belajar mengasihi musuh kita. Yang kedua, Tuhan mau kita membagikan kasih-Nya kepada semua orang. Nah, sama kayak Yunus ini. Yunus menganggap kalau orang-orang di Niniwe itu semuanya jahat. Jadi mereka gak pantas untuk mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Mereka gak pantas untuk mendapatkan kasih-Nya Yunus. Nah, jadi Yunus gak mau datang ke Niniwe. Tapi ternyata salah adik-adik. Tuhan itu mau supaya kita, umatnya, itu mengasihi semua orang. Tuhan aja mau mengasihi orang berdosa. Tuhan itu gak pernah milih-milih mau mengasihi orang berdosa atau orang yang sayang sama Tuhan. Tuhan itu mengasihi semua orang. Nah, jadi kita mau belajar juga dari Yunus. Pada saat Yunus mau mengasihi sesamanya tanpa melihat dia orang berdosa atau bukan, mujizat Tuhan terjadi. Nah, Tuhan itu memberikan berkat-Nya yang sangat melimpah untuk Yunus dan untuk kota Niniwe. Jadi, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Yunus. Kita mau belajar untuk yang pertama, mengasihi musuh kita. Yang kedua, kita membagikan kasih kita untuk semua orang tanpa melihat siapa dia. Apakah dia orang berdosa ataukah dia teman kita. Kita nggak boleh lihat itu. Kita harus mengasihi semua orang. Oke, amin untuk firman Tuhan pada minggu ini. Ayo namu ajak kita semuanya berdoa kembali. Ayo kita mau lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami boleh belajar mengasihi musuh dan kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hidup yang telah Engkau beri, atas kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kau yang memberkati sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk melanjutkan aktivitas kita, sama-sama katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.